warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miradianti, mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu ujian akhir semester atau disebut dengan UAS dengan mata kuliah Manajemen Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi manajemen Islam, yaitu dengan fungsi manajemen dalam planning. Siapa tahu dengan arti planning? Planning yaitu disebut dengan dalam manajemen Islam yaitu perencanaan. Maka dapat diartikan, planning adalah sebuah perencanaan untuk melakukan suatu kegiatan di mana perencanaan ini telah ditentukan oleh metode tertentu. Maka pengertian planning adalah suatu proses perencanaan untuk menentukan sebuah kegiatan agar tercapainya suatu tujuan yang telah diterapkan atau telah diterlaksanakan. Di dalam konsep planning manajemen Islam, yaitu di dalam planning ini atau suatu perencanaan ini kita harus memiliki kontribusi atau kita harus mempunyai target. Kenapa demikian? Karena di dalam planning atau suatu perencanaan, kita harus menentukan bagaimana strategi kita untuk menentukan tujuan yang telah kita terapkan dan tujuan yang telah kita laksanakan. Di dalam Al-Quran, planning telah tercantum pada surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang berbunyi, fa iza faraqta fansab wa ila rabbuka fargob. Yang mana artinya, maka jika kamu telah selesai dari suatu urusan atau pekerjaanmu, maka uruslah pekerjaan atau urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu engkau bisa berharap. Dalam riwayat hadis Tabrani telah dijelaskan bahwa planning atau perencanaan ini sesungguhnya Allah mencintai dengan orang-orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya secara ittikon, yaitu secara tuntas, secara tepat, dan secara jelas dan secara terarah. Urgensi planning dalam manajemen Islam adalah, pada dasarnya Islam telah menentukan sebuah planning atau perencanaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana suatu perencanaan ini untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan secara keseluruhan. Dengan adanya perencanaan, maka suatu pekerjaan atau suatu kegiatan yang kita lakukan ini sehingga memiliki suatu proses yang akan dibutuhkan berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan. Suatu perencanaan ini telah didasarkan dan telah ditetapkan dengan ajaran agama Islam seperti syariat Islam, peraturan Islam, dan telah terdapat cantum dalam Al-Quran. Maka perencanaan ini dilaksanakan dan direncanakan dengan baik tanpa adanya halangan dari apapun. Suatu perencanaan dalam Islam yaitu manusia bagaimana mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang direncanakannya, mereka harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya. Dalam Al-Quran dan dalam agama, umat Islam diajarkan bahwa untuk membuat perencanaan yang matang dan harus memiliki dengan sifat istikon. Dikarenakan setelah kita membuat perencanaan dengan istikon atau terarah jelas, maka kita akan mendapatkan hasil suatu perencanaan itu dengan baik. Tetapi jika kita membuatkan perencanaan itu atau menetapkan suatu perencanaan dengan tidak istikon, maka kita akan mendapatkan atau menimbulkan sebab dari akibat atau dampak yang telah kita lakukan dalam sebuah perencanaan yang tidak jelas dan tidak tuntas. Maka dari situ kita akan menimbulkan bagaimana dampak negatifnya yang terarah dan bagaimana dampak positifnya setelah kita membuatkan perencanaan. Maka dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menilai bagaimana suatu perencanaan yang istikon dan bagaimana suatu perencanaan yang tidak istikon. Maka tahapan tersebut bukan hanya sebagai planning atau perencanaan saja, tetapi adanya coordinating, controlling, dan directing. Controlling adalah suatu upaya atau tindakan sebagai instruksi harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan telah ditargetkan.
Yang kedua yaitu directing. Directing adalah sebuah proses yang mengaturkan dalam sebuah organisasi dalam perencanaan, dan untuk mengaturnya atau mendorongnya sebuah kegiatan atau target yang telah kita tentukan dalam perencanaan tadi, maka kita mengetahui bagaimana perencanaan tersebut dilakukan secara effect on. Maka yang terakhir yaitu coordinating. Coordinating adalah upaya untuk mencapaikan suatu hasil yang telah kita terapkan dari perencanaan, target, kontribusi, dan kita telah mematangkan hasil perencanaan dengan baik. Maka di situ kita dapat menetapkan bagaimana sebuah pelaksanaan atau perencanaan tersebut telah mengharapkan dan telah terselesaikan dengan tujuan yang kita inginkan dan dengan tujuan yang kita capai. Maka dapat disimpulkan, planning adalah sebuah perencanaan. Untuk melakukan dalam sebuah kegiatan, kita harus mempunyai target, kontribusi dalam mencapainya tujuan, atau dalam mencapainya suatu perencanaan kita yang telah kita butuhkan dari tahapan-tahapan dan perencanaan tersebut dalam sebuah organisasi. Maka lebih dan kurang saya mohon maaf, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.